Ya, secara umum saja, mau 200 atau 500 tahun juga nggak ada gunanya. Karena siapa yang mau datang situ? Oke. Investor datang situ mau ngapain? Jadi presiden jangan terburu-buru, dia kan ininya pengennya cepat pindah, mana ada. Tidak bisa infrastruktur itu dibangun dengan cepat. Pasti kualitasnya buruk dan OPEX-nya atau operation expenditure-nya mahal. Undang investor, oh dia tertarik, betul. Oh dia mau bikin MOU, betul. Setelah dia Ya. lihat, nggak ngapain, dia pergi aja, nggak ada urusannya dengan MOU. Itu nggak ada dampak hukumnya membatalkan MOU. Yang saya khawatirkan itu akan jadi hambalang kedua. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, Pak Agus, langsung aja Pak Agus, ini soal HGU lahan di IKN hingga 190 tahun nih. Apa sih Pak untung ruginya kebijakan tersebut untuk IKN khususnya bagi masyarakat Indonesia nih Pak? Ya, secara umum saja, mau 200 atau 500 tahun juga nggak ada gunanya. Karena siapa yang mau datang situ? Oke. Investor datang situ mau ngapain? Kan bukan soal hak guna tanahnya saja, banyak hal. Misalnya, mana ada investor mau datang ketika tanahnya atau lokasinya masih greenfield, artinya tidak ada apa-apa. Dia mau nanam apa? Dia kan pasti bertanya, berapa orang mau di sini? Terus kira-kira itu yang menetap, yang datang berapa? Apa saja di sini? Kalau saya bangun, kapan baliknya modal itu? Nggak peduli soal tanah lama. 200 tahun, 500 tahun, kalau itu nggak ada bisa dijawab, dia nggak akan datang. Buktinya kan sudah ada. Saya sudah ingatkan Pak Presiden 3-4 tahun yang lalu. Nggak bisa membangun sebuah infrastruktur yang masih greenfield dengan dana swasta atau investasi. Nggak bisa. Karena investor datang melihat kalau sudah jadi, infrastruktur itu harus dibangun pakai APBN. Itu saja. Nah, kalau dari pengamatan Pak Agus nih soal kebijakan ini yang memberikan HGU hingga 190 tahun lamanya, apakah ini seperti langkah frustrasi pemerintah nih agar IKN ini dilirik investor, Pak? Ya seperti itu, tapi saya katakan tadi mau 500 tahun nggak akan ada yang melirik. Karena kan orang tidak mau investasi itu bukan karena hanya HGU-nya. Iya, salah satunya itu HGU-nya. Ya kan? Tetapi bagaimana proses perizinan? Bagaimana proses perampasan ini shareholder, kemudian nggak bermodal minta share, kan itu yang terjadi. Kemudian korupsi. Ya dia melihat itulah, bukan hanya melihat HGU, salah satu iya gitu. Investor akan masuk ketika sudah ada prasarana yang bagus. Artinya apa? Infrastruktur sudah jadi. Kan dia pasti menghitung berapa orang akan datang ke situ atau yang tinggal di situ. Apa pekerjaannya? Kalau saya investor suruh bangun mall, berapa orang di situ? Suruh bangun hotel, berapa orang yang akan datang? Suruh bangun sekolah, berapa anak yang sekolah di situ, tingkat apa? Semua itu in detail, bukan kayak jual kacang di warung Madura atau warung Tegal. Nggak bisa. Oke. Berarti emang infrastrukturnya harus selesai dulu gitu ya Pak, baru bisa investor bisa Iya. bekerja. Tidak bisa investor tidak mau, coba suruh investor bangun jalan di Mamuju sana, mau nggak dia? Orang nggak ada orang, nggak akan mau. Ya. Jadi presiden jangan terburu-buru, dia kan ininya pengennya cepat pindah, mana ada. Ibu kota pindah itu paling cepat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum tentu. Ngapain 2 tahun? Nggak ada. Yang saya khawatirkan itu akan jadi hambalang kedua. Nah ini kan juga udah kemarin juga ada rencana presiden bulan Juli ini udah mulai berkantor di sana, tapi akhirnya meleset gitu ya Pak ya. Nah ini kan sudah publik juga mungkin para investor juga sudah melihat, oh ini rencana presiden berkantor Juli aja ini nggak bisa terlaksana gitu. Bagaimana ke depannya dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana pemerintah menyikapinya hal ini nih Pak? Kemunduran yang terjadi mungkin juga nanti upacara kemerdekaan yang rencananya digelar di sana kemungkinan bisa nggak jadi juga digelar di sana. Ya kalau Anda ngikutin Google saya dari 5 tahun yang lalu itu jelas. Jadi tidak bisa infrastruktur itu dibangun dengan cepat. Pasti kualitasnya buruk dan OPEX-nya atau operation expenditure-nya mahal. Terjadi contoh, sebut saja bandara, pelabuhan, jalan tol, macam-macam. Semua cost-nya tinggi. Coba lihat, cost-nya tinggi. Karena dibuat dengan semena-mena cepat, nggak bisa. Tak bisa orang bikin gitu, apalagi korupsi kita tinggi sekali.
Ya sudah, itu korupsi semua kan. Presiden ini kan maksa nih Pak, kalau sampai sekarang gitu. Ya terserah, beberapa- presiden mungkin dapatnya wangsit atau dapat dari dukunnya, nggak tahu saya. Nggak, tapi kan beberapa waktu lalu sempat mengundang para investor kan ya datang ke IKN, bilang Gini loh, undang nggak ada investor investor yang mau masuk gitu. Gini, nggak bisa undang investor. Oh dia tertarik betul. Oh dia mau bikin MOU betul. Setelah dia Ya. lihat, nggak ngapain, dia pergi aja, nggak ada urusannya dengan MOU. Itu nggak ada dampak hukumnya membatalkan MOU. Kayak kita nembak cewek itu belum apa-apa udah gue nggak suka nih. Ternyata hitam, dia pergi, atau ternyata dia keputihan, dia pergi, nggak masalah. Ya. Berarti Jadi kalau itu. bisa kita tarik kesimpulan, omongan Pak Jokowi waktu kemarin ngundang para investor itu yang dia bilang sudah banyak investor yang masuk, tapi saya belum Yang bisa mana? Yang mana? angkanya Yang itu. asing apa yang lokal? Nggak realistis ya Pak? Enggak, yang mana yang ada masuk? Investor lokal Ya. apa investor asing? Asing kalau nggak salah. Asing nggak ada yang datang, ngelongok aja dia, buka aja Zoom. Ngapain dia datang? Kan dia punya Chamber of Commerce-nya di sini. Tinggal tanya dubesnya, ada jadi apa? Nggak ada, adanya buaya muara, buaya darat. Nggak mau gua ke sana. Kan gampang. Ya.